Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1521 sampai bab 1525, pintu terbuka, dan cahaya di dalam ruangan sangat gelap. Ada beberapa perabotan kayu usang di dalamnya, dan dinding sekitarnya ditutupi dengan tanaman hitam. Begitu saya membuka pintu, tercium bau jamu yang menyengat. Di rumah itu, tinggallah sepasang suami istri tua. Orang tua itu adalah seorang cacat, terbaring di tempat tidur. Dan seorang wanita tua kurus sedang memegang beberapa kayu bakar tebal, membungkuk dengan susah payah untuk menambahkan api ke kompor. Begitu Jiu Si membuka pintu, dia menarik perhatian wanita tua itu. Wanita tua itu menoleh dan melihat 9 ular, dengan raut wajahnya. Saat 9 ular melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi merah. Kedua orang tua ini adalah satu-satunya kerabat yang tersisa di keluarga mereka. Nenek ketiga, 9 ular berteriak. Ternyata nenek tua tersebut adalah nenek ketiga Jiu Snack. Wanita tua itu bereaksi ketika dia mendengar teriakan itu, dan matanya merah. Yuan, ternyata itu adalah cucu perempuan ke-9, kamu kembali, Jiu. Dia mengangguk penuh semangat, cepat masuk, biarkan kakek ketigamu memeriksanya. Satu-satunya orang yang dikhawatirkan oleh kakek ketigamu saat ini adalah kamu, kata nenek ketiga. Jiu Si berjalan ke tempat tidur, menatap kakek ketiga yang terbaring di tempat tidur, dan menangis sambil berkata, kakek ketiga, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kakek ketiga, yang awalnya setengah mati, melihat Jiu Snack, matanya melebar karena kegembiraan. Cucu ke-9, kamu kembali, kamu baik-baik saja, bagus sekali. Kemudian, mereka bertiga berpelukan dengan penuh semangat dan mulai menangis. Butuh waktu lama sebelum mereka menjadi tenang. Saat itulah nenek ketiga melihat Ye Chong. Dia bertanya, cucu ke-9, siapa ini? Apakah dia cucu iparku? Jius sedikit tersipu, lalu menjelaskan dengan cepat. Ketika pasangan tua itu mendengar bahwa Ye Chong sebenarnya adalah pemimpin klan ular saat ini, mereka sangat ketakutan. Mereka semua ingin berdiri dan memberi hormat. Ye Chong dengan cepat menghentikan mereka berdua, tersenyum dan berkata, tidak harus seperti ini. Jiu Si adalah teman baikku, keluarganya juga keluargaku. Kita semua adalah satu keluarga. Ye Chong, Jiu Si dan yang lainnya ada di dalam rumah saat berbicara. Di luar halaman, seseorang tiba-tiba berteriak, pria tua sialan, wanita tua sialan, jika kita tidak segera membayar gandum bulan ini, rumah tuan tanah tidak akan punya makanan tersisa. Teriak sebuah suara yang sangat berminyak. Mendengar suara tersebut, nenek ketiga awalnya menjadi gugup karena kebiasaan. Jiu Si mengerutkan kening. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa mereka pasti orang-orang nakal yang sering menindas kakek ketiga dan nenek ketiganya. Jadi, Jiu Si bertanya, nenek ketiga, siapa itu? Nenek ketiga kemudian berkata, ya, itu adalah bajingan bernama Niu Er. Dia adalah bos bawah tanah di daerah kita. Dia sering memungut biaya perlindungan per rumah tangga, dan akan menjadi bencana jika dia tidak dibayar. Apakah kamu sering datang ke sini? Jiu Si bertanya lagi. Nenek ketiga mengangguk dan berkata, ya, dia datang ke sini setiap beberapa hari untuk meminta makanan dan minuman. Jika kamu tidak memberikannya, pukullah kami, kata nenek ketiga. Dia melihat ke sudut ruangan. Di sana ada keranjang berisi beberapa mentimun, lobak, dan sayuran lainnya. Nenek ketiga berkata, sayuran ini khusus disediakan untuk Niu Er itu. Mendengar hal tersebut, Jiu Si sedikit marah.
Bahkan nenek ketiga dan kakek ketiga pun enggan memakan sayur segar tersebut, dan sebenarnya mereka ingin memberikannya kepada pria di luar. Pria yang tidak tahu malu, aku akan menemuinya, kata 9 ular. Nenek ketiga ingin menenangkan keadaan. Jadi dia buru-buru berkata, "Kenapa kamu tidak melupakannya? Berikan saja dia makanan dan pergi. Kenapa repot-repot marah pada orang seperti ini?" Namun, sebelum wanita tua itu selesai berbicara, 9 ular sudah bergegas keluar. Setelah Jiusi keluar, dia menutup pintu. Ye Chong, nenek ketiga dan yang lainnya bisa mendengar suara-suara di halaman melalui pintu. Saya hanya mendengar suara Malang Niuer. Oh, saya tidak menyangka ada wanita cantik yang datang ke rumah wanita tua ini hari ini. Ada apa? Siapa nama wanita cantik itu? Jiu Snack mengerutkan kening, menahan amarahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Cepat keluar dari sini, kamu tidak boleh menindas orang-orang di dalam lagi." Niuer terkekeh, "Oh, kecantikannya tidak remeh. Demi kamu, jangan biarkan aku menindas orang tua yang sudah mati ini. Nona di masa depan, bukan tidak, tapi..." Niuer sengaja memanjangkan suaranya. 9 ular mengerutkan kening, "Bagaimana? Haha. Tapi, kamu harus tidur denganku. Haha. Bagaimana kalau aku berjanji akan membuatmu ingin mati?" kata Niuer dengan sedih. Kemudian, ketika Ye Chong dan yang lainnya berada di dalam ruangan, mereka mendengar suara langkah kaki, yang seharusnya adalah Niuer, berjalan menuju 9 ular. Lalu terjadilah keheningan selama beberapa detik. Lalu, pop, terdengar suara renyah dari mulut. Lalu aku mendengar teriakan Niuer, "Oh, dasar jalang, kamu berani memukulku, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu hari ini, berikan padaku. Biarkan aku menjemputnya." Jelas, saat itu pukul 9 ular itu menabrak orang, kemudian terdengar suara ping-ping pong-pong. Nenek ketiga dan kakek ketiga mendengar suara di dalam rumah dan tampak sangat khawatir. Ye Chong tidak peduli sama sekali, ekspresinya tenang. Kurang dari setengah menit kemudian, semuanya kembali tenang. Segera setelah itu, semburan suara ratapan terdengar. Kakek ketiga dan nenek ketiga mendengarkan dengan seksama, namun sepertinya mereka tidak mendengar suara wanita dari ratapan tersebut. Keduanya merasa lega, kemudian, 9 ular membuka pintu dan kembali. Ketika dia kembali, Niuer masih memarahi pintu. "Dasar bajingan tak tahu malu, tunggu aku, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu memprovokasiku. Aku akan membuatmu mati hari ini." Setelah mengutuk, Niuer pergi, melihat Jiusi memukuli Niuer. Pasangan tua itu tampaknya tidak memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka, tapi terlihat sangat khawatir. Nenek ketiga buru-buru berkata, 9 ular, pergilah bersama sang bapa bangsa." "Benar, cucuku, kamu harus segera pergi dari sini," kakek ketiga juga berkata. 9 ular tertegun. "Ada apa?" Nenek ketiga berkata, "Kamu tidak tahu. Niuer ini sebenarnya adalah kerabat si Dakiang." Ternyata, Niuer adalah kerabat si Dakiang. Tak heran dia sangat merajalela. Saat itulah Ye Chong dan Jiusi mengerti. "Kamu baru saja mengalahkan Niuer. Kurasa dia akan pergi ke Snack Dakiang dan datang untuk membalas dendam padamu," kata nenek ketiga. "Benar. Ayo pergi, jika ular Dakiang mengetahui itu kamu, dia tidak akan melepaskanmu." Kakek ketiga berkata, "Kamu satu-satunya yang tersisa di keluarga kami sekarang. Kamu harus selamat, turunlah." Mendengar ini, 9 ular tersenyum sedikit. "Tepat sekali bahwa ular Dakiang ada di sini. Jadi aku akan pergi mencarinya, nenek." Ketiga tertegun. Apakah kamu akan berurusan dengan ular Dakiang? Jangan main-main dengan ular Dakiang itu, orang kuat dengan darah ular perak, dan kamu bukan tandingannya." Jiu Snack tersenyum dan berkata, "Saya telah belajar banyak di luar selama periode waktu ini. Tetapi itu bukanlah ular Dakiang. Lawan,
Selain itu, bahkan jika aku benar-benar bukan lawan dari Snake Dakiang, bukankah ada yang lain? Jiu Si tersenyum dan menatap Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula dia ada di sini untuk membantu. Pada saat yang sama, dalam satu blok yang jaraknya ratusan meter dari Gang Ye Chong. Pemandangan di sini sangat berbeda. Tempat ini lebih mirip kawasan kaya raya. Jika dilihat-lihat terlihat rumah-rumahnya semuanya terbuat dari batu bata dan ubin berwarna biru. Sangat berbeda dengan pondok jerami tempat tinggal nenek ketiga dan kakek ketiga. Di rumah beratap genteng termewah itu, dua orang sedang mengobrol. Salah satunya, sangat gemuk dan berambut jarang, adalah seorang pengusaha kaya dari suku ular, yang dikenal sebagai pengusaha kaya Wang. Ketika pedagang ular kaya ingin membangun patung untuk Ye Chong, dialah yang paling bersorak. Kali ini, dia datang ke sini secara diam-diam, dan Ye Chong tidak mengetahuinya. Dan dia tidak tahu kalau Ye Chong dan Jiu Si juga ada di sini. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua, mengenakan mantel coklat muda dan janggut di wajahnya. Selalu ada perasaan kejam dalam kata-katanya. Orang ini adalah ular Dakiang. Hehe, Wang Dafu datang begitu dia datang, dan dia memberikan begitu banyak hadiah. Saya sangat tersanjung, kata Snake Dakiang sambil tersenyum. Pengusaha Wang Dafu terkekeh dan berkata, ini semua sebagaimana mestinya. Saya sudah lama tidak datang menemui Tuan Qiang. Mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk datang dan menemui Anda? Dia secara alami tahu mengapa pengusaha kaya Wang muncul di sini. Pihak lain pasti sudah mendengar beritanya. Benar saja, pengusaha Wang Dafu terkekeh dan berkata, Tuan Qiang, saya dengar Anda memiliki kerabat di klan ular abu-abu, dan hubungan Anda cukup baik. Dia Dakiang hanya mengangguk. Tuan Qiang, jika terjadi sesuatu di kemudian hari, jangan lupakan adikku. Nyatanya, hati adikku selalu ada di pihakmu, kata saudagar kaya Wang. Snake Dakiang tersenyum, lalu mengangguk sedikit. Faktanya, alasan Wang Dafusang datang kali ini adalah karena dia tahu bahwa klan ular abu-abu mungkin akan segera mengambil tindakan untuk menghadapi klan ular hijau. Saya khawatir klan ular hijau tidak akan damai lagi. Kemudian, Snake Dakiang terkekeh dan berkata, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa pemimpin klan baru ini, bernama Ye Chong, cukup mampu. Wang Dafusang mengangguk dan berkata, bukankah itu hanya sedikit mampu? Hei, kamu sangat mampu. Kemudian, pengusaha kaya Wang sibuk memberitahu Snake Dakiang semua yang telah terjadi pada Ye Chong sebelumnya. Meskipun Snake Dakiang sudah mendengar tentang hal ini, namun, ketika dia mendengarnya sendiri dari Wang Dafusang, dia masih merasa sangat terkejut. Ini semua benar? Apakah kemampuan Ye Chong benar-benar kuat? Seru ular Dakiang. Wang Dafusang menuntunmu untuk mengangguk. Kamu benar-benar tak terkalahkan. Kemudian Wang Dafusang memutar matanya dan melanjutkan, Qiang tua, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Ini, apakah ini termasuk? Apakah kamu membantu klan ular abu-abu? Snake Dakiang terkekeh dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Pengusaha Wang Dafu tersenyum dan melanjutkan, namun, Tuan Qiang, saya menyarankan Anda untuk tidak meremehkan Ye Chong ini, dia sangat kuat. Snake Dakiang mencibir, tidak peduli seberapa kuat dia masih mati. Wang Dafusang tertegun, oh, mungkinkah Tuan Qiang sudah memikirkannya? Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya, Ye Chong? Snake Dakiang tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sepucuk surat. Surat ini ditandatangani dengan 3 kata, Guo Yunpeng. Pengusaha kaya Wang juga pernah mendengar nama Guo Yunpeng. Dia adalah manusia dan dikenal sebagai dewa pembunuh. Metodenya sangat ampuh. Wang Dafu mengetahui sesuatu tentang perekrutan beberapa keluarga garis keturunan ular tembaga oleh Snake Dakiang. Guo Yunpeng ini juga memainkan banyak peran di dalamnya. Snake Dakiang terkekeh dan berkata,
Guo Yunpeng dan Ye Chong ini keduanya dari istana Fenxiang. Guo Yunpeng sudah tahu bahwa Ye Chong adalah anggota klan ular. Dia menulis surat yang mengatakan bahwa dalam 1 bulan, akan ada kompetisi di istana Fenxiang. Ketika saatnya tiba, salah satu muridnya akan menantang Ye Chong dan membunuh Ye Chong di depan umum di atas ring. Jika Ye Chong mati, bukankah itu akan menjadi masalah? Haha, Wang Dafusang mengangguk, kagum. Ternyata Snack Dakiang sudah memperhitungkan semuanya. Itu akan terjadi sebulan kemudian. Kita masih tidak mampu menyinggung Ye Chong sekarang, Wang Dafusang mengingatkan. Mendengar ini, Snack Dakiang menjadi sedikit tenang. Dia menelan ludahnya, mengetahui di dalam hatinya bahwa Wang Dafusang benar. Faktanya, Snack Dakiang awalnya mengira Ye Chong hanyalah seorang anak kecil dengan mulut kuning. Seberapa cakap dia? Pernyataan tentang Ye Chong sebagian besar berdasarkan rumor dan tidak benar. Namun kini nampaknya Ye Chong memang sangat mumpuni. Tampaknya sampai masalah ini benar-benar terselesaikan dan Ye Chong dieliminasi oleh Guo Yunpeng, dia masih tidak bisa memprovokasi Ye Chong. Saat ini, Snack Dakiang bahkan menyesal tidak menghadiri jamuan makan pemimpin klan Ye Chong. Saat keduanya sedang berbicara di sini, seseorang tiba-tiba menyela. Tak lain adalah Niu Er yang dipukuli hingga hidungnya hitam dan wajahnya bengkak. Begitu Niu Er masuk, dia menangis sedih dan berkata kepada ular Dakiang, "Oh, Tuan kedua, saya dipukuli dengan parah. Anda harus menyelamatkan saya." Ular Dakiang memberikan ekspresi kecewa. Niu Er mendengus menghina. Dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah kamu menggoda seorang gadis kecil lagi dan dipukuli?" Niu Er berkata dengan cepat, Tidak kali ini. Bukan apa-apa, seorang gadis dari keluarga baik-baik, dia adalah pengkhianat dari sebelumnya, wanita tua dari suku ular perunggu." "Apakah kamu dipukuli oleh wanita tua itu?" Ular Dakiang bertanya dengan lucu. Niu Er melanjutkan, "Itu rumah wanita tua itu. Inilah seorang gadis cantik. Dia sungguh luar biasa." "Gadis, siapa lagi yang dikenal wanita tua itu?" Snack Dakiang berpikir sejenak. "Bukan orang yang melarikan diri. Apakah 9 ular sudah kembali?" Niu Eri menamparkan keningnya, dan semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Dia berkata, "Oh, benar, aku ingat, usianya seharusnya 9 ular, dia pasti dia." Ular Dakiang juga menyipitkan matanya. Niu Er memutar matanya dan melanjutkan, "Aku berkata, gadis ini, mengapa dia berteriak padamu untuk menghukummu segera setelah kamu kembali?" "Jaga aku," dia bertanya Dakiang. "Iya, makanya dia teriak-teriak ingin menyingkirkanmu. Aku tahan, jadi aku bertarung dengannya. Di luar dugaan, gadis kecil ini cukup mumpuni. Aku bukan lawannya, tapi dia memberiku aku dipukuli." Niu Er berkata sebaliknya. Snack Dakiang terkekeh, "Baiklah, hari ini saya akan memotong rumput liar dan mencabutnya." Setelah mengatakan itu, Snack Dakiang berdiri, berbalik dan berkata kepada Wang Dafu, "Mari kita berhenti di sini hari ini, saya masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan, berurusan dengan, aku benar-benar minta maaf." Tanpa diduga, Wang Dafu juga berdiri dan berkata, "Tuan Qiang, bagaimana kalau ini? Aku akan pergi bersamamu, ini hanya kesempatan untuk melihat sikapmu." Si Dakiang tertawa, tapi dia tidak memblokir. "Baiklah, ini akan segera berakhir, dan kita akan kembali untuk minum kalau begitu." Di sisi lain, 9 ular dan Ye Chong berbasa-basi dengan kedua lelaki tua itu, lalu dia sibuk. 9 ular mulai membantu pasangan tua itu membereskan pekerjaan rumah, lalu menyalakan api dan memasak. Beberapa saat kemudian, aroma nasi tercium dari dalam kamar. Saat 9 ular siap memasak dan hendak menyajikan hidangan di atas meja. Di luar pintu, si Dakiang dan Niu Er serta yang lainnya sudah bergegas. Karena kekuatan Wang Dafu lemah, dia tertinggal.
Snake Dakiang dan Niu Er datang ke sini lebih dulu. Begitu Niu Er tiba di depan pintu, dia mulai berteriak keras, "Keluar dan mati, kamu satu persatu. Bukankah kamu gila sekarang? Keluar dan mati!" Mendengar teriakan Niu Er, nenek ketiga dan kakek ketiga tampak malu, agak gugup. Nenek ketiga berkata dengan gemetar, "Ini tidak baik, dia pasti memanggil ular Dakiang ke sini." Nenek ketiga dan kakek ketiga memiliki ketakutan alami terhadap ular Dakiang. Bagaimanapun, Snake Dakiang lah yang menghancurkan seluruh keluarga mereka. 9 ular mendengus dingin, dan berkata, "Tepat pada waktunya." Setelah mengatakan itu, 9 ular menerobos pintu dan keluar. Ye Chong, sebaliknya, menghibur nenek ketiga, meyakinkan mereka, memberitahu mereka bahwa dengan dia di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian, Ye Chong juga keluar bersama 9 ular. Saya melihat deretan orang ular berdiri di depan pintu tanpa pintu. Salah satu dari 2 pemimpin itu adalah Niu Er. Orang tua di sebelah Niu Er adalah Snake Dakiang. Setelah Jiu Snake melihat ular yang kuat itu, dia sangat marah dan wajahnya muram. Ketika si Dakiang melihat 9 ular, dia tersenyum kecil. "Itu benar-benar kamu, bajingan kecil yang tak bernyawa, aku tidak menyangka kamu berani kembali ke sini. Kamu cukup berani." 9 ular menatap si Dakiang dengan kejam. Berkata, "Ularnya kuat. Hari ini kita akan menyelesaikan rekeningnya." "Menyelesaikan pertanggungjawaban denganku?" Snake Dakiang terkekeh. "Kebetulan terakhir kali aku berbelas kasih dan tidak membunuhmu. Hari ini, aku akan membiarkan seluruh keluargamu bersatu kembali," kata Snake Dakiang sambil menatap Ye Chong. Dia tidak tahu bahwa Ye Chong adalah pemimpin klan ular saat ini, jadi dia tidak menganggap serius Ye Chong. Jiu Si tampak murung, dan bergegas maju tanpa menunggu Snake Dakiang berkata apa-apa lagi. Selama ini di Istana Fenxiang, kekuatan 9 ular terus berkembang. Dia tinggal di sisi Ye Chong lagi dan sering menerima manfaat ramuan Ye Chong, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Dia sekarang adalah pejuang tingkat bumi yang baik. Namun, kekuatan seperti itu sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi klan ular. Terlebih lagi, ular dengan darah ular perak, yang lebih maju dari 9 ular, sangatlah sakti, Yi Kuyue. 9 ular sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan ular Dakiang. Aku melihat Jiu Snake mengeluarkan minuman ringan, mengangkat kaki kanannya dan mengayunkan kakinya ke arah kepala Snake Dakiang. Snake Dakiang mencibir, dan dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia dengan mudah menghindari serangan 9 ular. 9 ular tidak memperlambat serangan mereka, dan pisau tangan lainnya dilemparkan ke atas kepala ular Dakiang. Snake Dakiang mendengus menghina, dan dia melambaikan tangannya dengan ringan. Baru mendengar suara dong, ular itu datang lebih dulu setelah menjadi kuat, dan menamparkan bahu Jiu Snake dengan telapak tangan, dan Jiu Snake langsung diusir dengan jarak lebih dari 10 meter. 9 ular menahan rasa sakit, mengatupkan gigi, dan tidak peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka. Saat dia mundur, lampu merah langsung keluar dari lengannya. Cahaya merahnya sangat ganas. Dengan suara menembus langit, seperti ular berbisa, ia menembaki ular Dakiang. Jurus ini adalah kartu truf dari 9 ular, dan kekuatannya tentu saja luar biasa. Di pupil si Dakiang, lampu merah semakin besar. Detik berikutnya, saat melihat Hong Mang hendak menikam tubuh ular Dakiang, ia mendengar suara dang, dan ular Dakiang mengulurkan 2 jarinya, menjepit Hong Mang dengan kuat. Segera setelah itu, Jiu Snake merasakan kekuatan yang sangat besar, ditransmisikan melalui cambuknya, dan menyedotnya ke arah Snake Dakiang. 9 ular bahkan tidak sempat melepaskannya, dan mereka diseret ke sisi ular Dakiang. Namun saat ular Dakiang mengerahkan kekuatannya, 9 ular kehilangan pijakan dan jatuh di samping ular Dakiang.
Snake Dakiang tersenyum dingin dan berkata, "Hehe, kekuatanmu bagus. Aku tidak menyangka kamu telah meningkatkan kekuatanmu banyak selama periode waktu ini. Tapi meski begitu, terus kenapa kamu masih bukan lawanku?" Jiu Snake mengertakkan giginya dengan kebencian. "Aku tidak menyangka bahwa aku belum menjadi lawannya." Dia ingin terus menyerang, tapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk sementara waktu. Snake Dakiang mencibir dan berkata, "Oke, karena kamu sudah bergerak, kamu harus mati tanpa penyesalan, matilah." Mengatakan ini, Snake Dakiang mengangkat tangannya. Tepat ketika Ye Chong hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tiba-tiba pintu kamar terbuka lagi. Nenek ketiga berlari keluar rumah dan berlutut di tanah sambil pop. "Tuan pemimpin, tolong ampuni Jiu Si, Jiu Snake masih muda dan bodoh. Tolong selamatkan dia." Nenek ketiga terus berlutut dan memohon belas kasihan. Dan si Dakiang tertawa, dan berkata kepada nenek ketiga, "Nyonya tua, tahukah Anda, mengapa saya membunuh seluruh keluarga Anda, dan hanya menyimpan 2 barang lama untuk Anda? Itu hanya untuk menarik 9 ular, potong rumput liar dan musnahkan akarnya. Karena 9 ular telah datang sekarang, kalian berdua bisa mati sekarang. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke bawah tanah untuk bersatu kembali," sambil mengejek. Ular Dakiang mengangkat telapak tangannya dan menunjuk ke arahnya. Dia meraih 9 ular, Tian Ling Gai, dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada 9 ular. Saat ini, Ye Chong berkata dengan malas, "Berhenti." Dia Dakiang menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan dingin. Sebelum Snake Dakiang dapat berbicara, Niu Er bertanya dengan panik, "Apa yang kamu berani berteriak di sini?" Snake Dakiang telah melihat ke arah Ye Chong sebelumnya, dan dia memiliki prasangka bahwa dia memiliki perasaan terhadap Ye Chong. Lagi pula, seseorang yang berpakaian sangat biasa dan bersama 9 ular, dia bisa menjadi pria besar seperti apa? Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Chong. Niu Er terus mengejek, "Nak, kamu ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri? Bukan, tidak masalah. Maka tuan keduaku akan membunuhmu juga." Aku berkata, "Berhenti." Ye Chong berkata dengan tenang. Snake Dakiang tersenyum, menghentikan apa yang dia lakukan, dan akhirnya berbicara. Apakah kamu pacar 9 ular? Haha, aku tidak menyangka ada orang yang menginginkan bajingan kecil seperti 9 ular. Lihat, benar-benar terlihat bajingan di kacang hijau. Tapi tidak masalah, aku akan membawamu turun bersama dan membiarkanmu bertemu orang tua Jiu Snake. Pada saat ini, Ye Chong mengabaikan ejekan ular Dakiang dan Niu Er, dan perlahan-lahan dia berjalan menuju ular Dakiang. Dia Dakiang memperhatikan Ye Chong mendekat dengan penuh minat, dan mencibir, "Apa, kamu ingin bertarung denganku juga?" Haha. Aku tidak pernah menyangka ada begitu banyak anak muda yang tidak peduli dengan hidup dan mati di dunia ini. Niu Er tertawa di sampingnya. "Tuan kedua, saya pikir Anda benar-benar harus membangun prestise Anda sendiri, sehingga tidak peduli apapun melon dan kurma yang bengkok, Anda akan datang untuk menantang otoritas Anda di masa depan." Saat berbicara, Ye Chong sudah berjalan mendekati Snake Dakiang. Si Dakiang awalnya memiliki senyuman di wajahnya, tetapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aku melihatnya melambaikan tangannya, dan cahaya perak menyala di tangannya. Itu adalah jepit rambut yang dia cabut dari kepala 9 ular tadi. Jepit rambut itu terbang di udara dan menusuk Ye Chong. Itu sangat cepat dan membawa kekuatan yang luar biasa. Si Dakiang tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia ingin membunuh pria sembrono ini dengan satu pukulan. Jika Anda berani menentangnya, Anda mencari kematian. Dalam sekejap mata, jepit rambut itu dekat dengan bagian tengah alis Ye Chong, dan hampir menusuk. Tepat ketika si Dakiang berpikir bahwa pukulan ini pasti akan membunuh Ye Chong, dia baru saja mendengar Ye Chong mengulurkan tangannya dan menembak ke udara.
Dang, dengan suara yang tajam, jepit rambut itu langsung dipantulkan oleh Ye Chong dan jatuh ke tanah. Ekspresi si Dakiang berubah, alisnya berkerut, dan dia akhirnya menyadari bahwa anak ini sebenarnya adalah seorang master. Terlebih lagi, kekuatannya tampaknya lebih kuat dari 9 ular. Snake Dakiang mendengus, "Wah, kamu punya beberapa keterampilan, tapi jangan berpikir kamu bisa." Sebelum Snake Dakiang selesai berbicara, Ye Chong melontarkan dan menamparkan Snake Dakiang, wajah yang kuat. Si Dakiang terbang keluar, berputar beberapa kali di udara, dan berguling sejauh lebih dari 10 meter, meludahkan darah, dan wajahnya langsung membengkak. Niu Er di sebelahnya tercengang dan hampir kencing di celana karena ketakutan. Dia memandang Ye Chong dengan heran, dan bertanya, Kamu, siapa kamu?" Sebelum Niu Er selesai berbicara, Ye Chong mengusir Niu Er. Niu Er ini tidak sekuat Snake Dakiang. Dia memuntahkan darah dari tendangan Ye Chong, dan langsung pingsan. Nenek ketiga yang sedang berlutut di sampingnya tercengang, bahkan lupa bahwa dia masih berlutut di sana. Dia menatap Ye Chong dengan heran. Dalam pikirannya, Snake Dakiang adalah orang yang paling berkuasa. Dia tidak menyangka bahwa di dunia ini, memang ada orang yang lebih kuat dari Snake Dakiang. Namun, nenek ketiga memikirkannya, karena Ye Chong adalah kepala keluarga ular, wajar jika dia lebih kuat dari ular. Di sisi lain, ular Dakiang menyekat darah dari sudut mulutnya, dan berdiri dengan kesal. Dia memandang Ye Chong dengan hati-hati dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu memiliki kemampuan seperti itu, Ye Chong?" Tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Kamu akan menjadi orang mati hari ini." Mendengar ini, si Dakiang menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Ye Chong. Karena dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Ye Chong. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan ular, dan dia memiliki darah ular perak senior di klan ular. Meski lawannya sangat kuat, dia tidak berani bunuh diri. Snake Dakiang mencibir dengan percaya diri, "Kentut, jadi bagaimana jika kamu lebih kuat dariku? Apakah kamu berani membunuhku? Katakan, aku salah satu pemimpin klan ular, aku memiliki darah ular perak." Ye Chong mengangkat bahu. "Jadi apa, jika kamu membunuhku? Kamu akan melawan seluruh klan ular, tunggu saja balas dendam seluruh klan ular. Pemimpin klan ular tidak akan membiarkanmu pergi," kata Snake Dakiang. Pada saat ini, Ye Chong tersenyum, "Oh, apakah kamu tidak tahu pemimpin klan ular?" Snake Dakiang mencibir, "Apakah kamu takut? Biar ku beritahu. Sekarang pemimpin klan ular, Ye Chong, saya memiliki hubungan dekat, saya juga pemimpin paling penting dari bawahannya. Apakah Anda masih berani menyentuh saya?" Ye Chong tertawa lagi. Si Dakiang mendengus dingin, "Cukup takut untuk tertawa. Karena kamu tahu kamu takut, maka segera berlutut dan bersujud padaku minta ampun. Jika tidak, jangan salahkan bawahanku yang kejam karena membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu." Ye Chong terkekeh, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Snake Dakiang mendengus dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu tidak berlutut di tanah dan mengakui kesalahanmu, kamu adalah orang mati." Kata Ye Chong dikembalikan ke Ye Chong. Saat dia berbicara, pengusaha Wang Dafu berlari dengan wajah berlumuran keringat. "Oh, Tuan Qiang, kecepatanmu terlalu cepat, kekuatanku terlalu jauh tertinggal, dan aku benar-benar tidak bisa mengimbangimu." Ketika Wang Dafu mendekat, dia melihat seseorang tergeletak di tanah. Dia tidak mengenali orang itu sebagai Niu Er, dia mengira itu adalah musuh si Dakiang, yang dirobohkan oleh si Dakiang. "Sepertinya Anda sudah membersihkan orang-orangnya kan? Oh, sayang sekali. Saya juga belum melihat sikap Anda, Tuan Qiang." Sebelum dia selesai berbicara, pengusaha Wang Dafu sudah berlari ke pintu. Dia tiba-tiba berhenti berbicara, dan menatap orang di depannya dengan bingung.
Orang di depannya bukanlah Ye Chong, patriark klan ular saat ini. Tapi siapa itu? Pengusaha kaya Wang tercengang, dia tidak pernah membayangkan akan bertemu Ye Chong di sini. Klan, ketua klan, mengapa kamu ada di sini? Wang Dafusang bertanya dengan hormat dan gugup. Snake Dakiang tertegun beberapa saat, dan kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan setelah sekian lama. Dia menatap Ye Chong dan kemudian Wang Dafusang. Si Dakiang bertanya, "Kamu, apa yang kamu bicarakan, orang ini?" "Ya, adalah sang patriark, dia adalah sang patriark." "Patriark apa?" Sebenarnya si Dakiang sudah mengetahui jawabannya di dalam hatinya, namun ia tidak berani mengakuinya. Pengusaha Wang Dafu berkata, "Oh, siapa lagi yang bisa menjadi patriark? Tentu saja itu adalah patriark klan ular kita, Tuan Kaisar Ular Ye Chong." "Apa? Dia adalah Ye Chong." Wajah ular Dakiang menyapu putranya berkulit putih. "Aku sangat takut pada sesuatu. Satu-satunya hal yang dia takuti sekarang adalah bertemu Ye Chong." Tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang dia provokasi tadi sebenarnya adalah Ye Chong. Tak heran jika kekuatan lawan begitu menakutkan. Ye Chong terkekeh, dan berkata, "Apa, Snake Dakiang? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mengenalku dengan baik?" Snake Dakiang menelan ludah, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan berlutut dengan keras. Snake Dakiang berkata, "Oh, Tuan Patriark, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya juga bingung sejenak, dan saya tidak dapat melihat Taisan. Bukankah saya tahu Anda akan datang? Oh, sebenarnya, saya sudah lama ingin mengunjungi Anda, tetapi sudah lama tertunda. Saya selalu sangat menghormati Anda di hati saya, Tuan Patriark. Tuan Patriark, beritahu saya kapan saja kamu datang, aku akan menghormatimu. Dengan hormat aku akan mengadakan jamuan makan untukmu." Ular Dakiang mengatakannya dari lubuk hatinya, dan emosinya sangat menyentuh. Seolah-olah itu benar-benar apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Jika kamu mengabaikan urusanku, itu hanya masalah sepele. Aku tidak akan menyalahkanmu." Mendengar ini, Snake Dakiang sedikit santai. Namun, Ye Chong melanjutkan, "Namun, saya datang ke sini kali ini untuk membalas dendam dengan 9 ular." Mendengar hal tersebut, ular Dakiang merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Ternyata dia dan 9 ular berada dalam kelompok yang sama. Ular Dakiang tidak pernah menyangka 9 ular akan menemukan pendukung seperti itu. Kali ini akan mengerikan, Snake Dakiang berpikir dalam hati. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika dia mengetahui hal ini, ketika dia menghancurkan Jiu Snake dan keluarganya, dia seharusnya membunuh semua Jiu Snake. Saat itu, 9 ular melarikan diri, dan ular Dakiang terlalu malas untuk mengejar 9 ular karena takut akan masalah yang berujung pada bencana saat ini. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan membunuh 9 ular bahkan jika dia mengejarnya sampai ke ujung bumi. Namun, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Snake Dakiang memutar matanya lagi dan memikirkan perhitungan di benaknya. Dia dengan cepat berkata, "Oh, Tuan Raja Ular, saya tahu saya salah. Apa yang terjadi saat itu adalah karena kebutuhan, dan itu bukan keputusan saya sendiri. Saya melakukan ini untuk pengembangan klan ular." Wajah Chong penuh penghinaan. Perkataan Snake Dakiang mengingatkannya pada Guo Yunpeng, dewa kematian yang selalu mengatakan, hal baik adalah hal baik. Snake Dakiang melanjutkan, "Ketua, jika Anda tidak menyukai saya akan mengikuti Anda dengan tegas mulai sekarang. Jika Anda meminta saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Jika Anda meminta saya pergi ke selatan, saya tidak akan pernah pergi utara. Aku hanya mendengarkanmu dan mengikutimu."
Bagaimana menurutmu? Faktanya, ular Dakiang sudah membuat rencana di benaknya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari 9 ular, jadi dibandingkan dengan 9 ular, dia secara alami lebih berguna. Dia percaya bahwa selama dia tidak bodoh dan hanya melihat dirinya di 9 ular, dia akan memilih dirinya sendiri. Benar saja, Ye Chong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, bagus sekali, saya dapat melihat bahwa Anda sangat setia." Ular Dakiang menghela nafas lega, tersenyum, dan diam-diam melirik 9 ular, matanya penuh dengan provokasi. Tampaknya mengatakan, "Anda tahu, Anda tidak pernah bisa dibandingkan dengan saya." Tanpa diduga, kata-kata Ye Chong selanjutnya hampir membuat Snake Dakiang memuntahkan seteguk darah lama. Ye Chong berkata, "Karena kamu mendengarkanku apapun yang kamu katakan, maka kamu bisa pergi dan mati." Ular Dakiang dengan cepat menatap Ye Chong dan berkata, "Tuan Kaisar Ular, apa yang kamu?" Ye Chong berpura-pura menjadi tidak bersalah dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan itu? Kamu mematuhiku dalam segala hal. Sekarang aku ingin kamu mati." "Apa? Kamu tidak mau mendengarkan?" Ular Dakiang tahu bahwa Ye Chong kamu sedang bercanda. Dia mengertakkan gigi dengan kebencian dan menatap Ye Chong dengan ganas. "Tuan Raja Ular, saya menghormati Anda jadi saya memanggil Anda Raja Ular. Tolong jangan berpikir bahwa saya takut padamu, biar ku beritahu, aku tidak takut padamu." Ular Dakiang mulai berbicara kasar. "Ye Chong tidak peduli, karena kamu tidak akan mati, maka aku akan membantumu." Setelah mengatakan itu, Ye Chong benar-benar mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju Snake Dakiang. Snake Dakiang mengerutkan kening dan berkata dengan gugup, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa, aku adalah pemimpin klan ular. Jika kamu ingin membunuhku, setidaknya kamu harus punya alasan, dan kamu bisa, aku tidak membunuh orang dengan santai." Ye Chong He tersenyum dan berkata, "Aku hanya suka membunuh orang dengan santai." Melihat Ye Chong semakin dekat, Snake Dakiang menjadi semakin gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan berkata dengan cepat, Saya, izinkan saya memberitahu Anda, saya punya sepupu. Dia dari klan ular abu-abu. Jika Anda membunuh saya, sepupu saya pasti tidak akan melakukannya itu. Kemarilah." Pada saat itu, sepupuku membawa orang-orang ular abu-abu untuk membalaskan dendamku, yang pasti akan menimbulkan perselisihan. Tuan Kaisar Ular, kamu tidak ingin melihat situasi seperti itu, kan, ular? Dakiang mulai mengancam Ye Chong. Ye Chong hanya mendengus dingin dan berkata, "Berisik." Saat ini, Ye Chong sudah dekat dengan Snake Dakiang. Snake Dakiang tidak bisa membantu tetapi merasa lebih gugup ketika dia melihat bahwa Ye Chong tidak mau makan apapun yang lunak atau keras. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia meninju Ye Chong dengan keras. Snake Dakiang siap menyerang lebih dulu. Tiba-tiba dia menyerang Ye Chong dan mencoba yang terbaik. Serangannya sangat cepat, dan jarak antara keduanya sangat dekat sehingga masuk akal jika orang biasa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Benar saja, di detik berikutnya, hanya terdengar suara bang, dan pukulan Snake Dakiang menghantam dada Ye Chong dengan kuat. Snake Dakiang memukulnya dengan pukulan, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Sepertinya pemimpin klan ular tidak sebaik itu, bukankah dia masih terkena pukulannya sendiri? Dia yakin jika pukulan ini berlanjut, harus bisa saling membunuh. Namun, sebelum keterkejutan terlihat di wajah ular Dakiang, dia menyadari sesuatu yang aneh. Pukulannya mengenai tubuh lawan seolah-olah sedang mengenai lempengan besi. Dan rasa sakit yang menyayat hati segera menyebar dari tulang tangan dan sepanjang lengannya. Segera setelah itu, terdengar teriakan dari Snake Dakiang. Lengannya sendiri sebenarnya hancur. Ye Chong mendengus dingin, mengulurkan jari, dan menyentuh alis Snake Dakiang dengan santai.
Aliran energi naga dan Phoenix yang telah disublimasikan oleh api asli mengalir ke tubuh Snake Dakiang. Orang ular sendiri takut dengan api Realgar, apalagi api Realgar yang masuk ke meridian tubuh. Dalam sekejap, garis keturunan ular perak yang kuat dari ular itu terbakar menjadi abu. Saat ini, ular Dakiang telah menjadi orang yang tidak berguna. Wajah ular Dakiang kesakitan, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Ye Chong mengabaikannya sama sekali dan melemparkan ular Dakiang ke kaki 9 ular. Ye Chong tidak membunuh ular Dakiang dengan tangannya sendiri hanya untuk menyerahkan kesempatan membunuh ular Dakiang kepada 9 ular. Salah satu lengan si Dakiang telah cacat, dan dia berusaha keras untuk bangkit dari tanah. Setelah beberapa kali mencoba, dia gagal. Jiu Snake merendahkan, menatapnya dengan dingin. Kemudian, 9 ular mengeluarkan cambuknya sendiri. Ular Dakiang merasakan ancaman kematian, wajahnya menjadi pucat, dan dia memohon. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, sepupuku dari suku ular abu-abu. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan dibalas oleh ular abu-abu, suku. Ya, apakah kamu tidak takut, pada saat itu, seluruh klan ular hijau akan dimusnahkan oleh klan ular abu-abu? Dia Dakiang berteriak dengan panik. Namun, 9 ular tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada ular Dakiang. Detik berikutnya, ketika Snake Dakiang masih hendak berbicara, lampu merah menyala di tangan Jiusi. Engah, dengan suara teredam, lampu merah menembus tubuh Snake Dakiang. Mata ular Dakiang berkilat ketakutan dan keengganan. Pikiran terakhirnya sebelum dia meninggal adalah, saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar berani membunuhnya. Dengan celepuk, ular Dakiang jatuh ke tanah mati, dengan ekspresi keengganan. Pada saat ini, Ye Chong awalnya menyaksikan pergerakan 9 ular, tiba-tiba, dia mencium bau kemarahan. Dia menoleh dan melihat New Air, yang pingsan di tanah, memiliki banyak celana basah. Ternyata New Air baru saja bangun. Dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia terus berpura-pura pusing. Tanpa diduga, 9 ular membunuh si Dakiang, membuatnya takut untuk buang air kecil. Bersambung.